Oh, namun sebelum itu, bagi yang masih menutup kameranya, mohon dinyalakan ya. Mohon dinyalakan. Iya, supaya ini kita bisa tatap muka, kita bisa saling sapa, senyum kepada yang lain. Iya. Oke, yang serahkan kepada MC Benjamin Suor. Selamat pagi teman-teman, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Kang Ben. Kedengaran. Untuk memulaikan acara kita, mari kita menyanyikan lagu buka yang akan dipimpin oleh Zipora. Saya kah Mempilan? Mempilan atau saya? Coba, Mempilan coba dulu. Oke, terlihat. Belum kedengaran, Mem. Ada suaranya, Mem. Ada suaranya, Mem. Harus share audio kayaknya. Share audionya. Kelihatan ya? Gambarnya kelihatan, tapi suaranya belum. Untuk memulaikan acara kita, doa buka akan dibawakan oleh Andrea. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pagi hari ini. Pagi ini Tuhan, kami akan mengadakan chapel. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami dan tuntun kami agar kami bisa mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini, mari kita sama-sama mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh teman kita Kesha. Terlihat ya? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Sudah, Mem. Halo, selamat pagi untuk kita semua. Nama saya Kezia Rompas dan saya hari ini akan memberikan kesaksian yang pendek tentang pengalaman saya di waktu pandemi ini. Kita sekarang belajar melalui Zoom atau Google Meet karena situasi seperti ini yaitu COVID-19. Kita mulai belajar secara online dan memang susah rasanya karena kita tidak bisa saling bertatap muka sama guru dan teman kita. Dan pengalaman saya selama daring ini sedikit susah. Karena saya agak susah untuk mengerti apa materi yang diberikan MEM karena situasi dan jaringan di rumah.
Jadi biasanya setelah belajar, saya harus mempelajari ulang apa pembelajaran yang diberikan agar dapat lebih mendalami. Dan juga selama di rumah ini rasanya bosan dan stres karena pembelajaran. Tapi mungkin ada yang suka karena bisa bermain di rumah atau bisa rebahan. Tapi untuk saya harus belajar terus agar dapat lebih mendalami semua pembelajarannya. Dan yang membuat kita lebih susah yaitu saat belajar daring itu karena jaringan internet kita, karena kita yang tinggal di area hutan, jadi biasanya jaringan kita macet-macet. Jadi biasanya suara mem atau suara kita suaranya putus-putus. Namun untungnya Mem Filan dapat bersabar dan mengajari kita kelas 6 selama daring ini. Walaupun sekarang kita tersangkut di rumah, kita harus semangat dan banyak berdoa agar virus corona ini dapat cepat berlalu dan diberikan hikmat dan kepintaran dari Tuhan. Sekian dari kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, memperkenalkan dulu ya. Tadi yang bawa kesaksian adalah kakak kita, Kak Kesha Rompas. Mana orangnya? Mohon disapa dulu adik-adiknya. Oke, ini Kakak Kesha ya. Sudah membawakan kesaksian. Terima kasih Kak Kesha. Tuhan berkati. Silakan kembali ke MC. Terima kasih Kesha atas kesaksian yang telah dibawakan. Saat ini, mari kita dengarkan bersama-sama lagu pujian yang akan dibawakan oleh teman kita, Dea. Oke, lagu pujian pagi hari ini berupa instrumen yang akan dibawakan oleh Kak Dea. Mari kita sama-sama dengarkan ya. Terima kasih Dea atas lagu pujiannya. Sekarang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Royke, mari kita mendengarkan perkenalan pembicara yang akan dibawakan oleh Mem Filansyah. Baik, selamat pagi untuk Pendeta Royke. Selamat pagi semuanya. Pendeta Royke saat ini sedang melayani di jemaat di Sangatta, ya. Punya seorang istri bernama Mem Lita Sibarani dan punya satu anak. Tadi yang ada di sampingnya bernama Otniel Kapahang. Jadi terima kasih Pendeta sudah bisa bergabung bersama kami di chapel pada pagi hari ini. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan kepada Pendeta Royke untuk membawakan firman Tuhan. Di unmute dulu Pendeta.
Pendeta di unmute dulu, suaranya dinyalakan. Baik, selamat pagi. Selamat. Terima kasih Miss Filan untuk perkenalannya. Pak Pendeta pikir semua anak-anak di sini banyak yang kenal Pak Pendeta ya, yang kelas 4, kelas 6, kalau kelas 2 ya sudah kurang kenal kecuali orang tuanya. Guru-gurunya selamat pagi, mem-mem yang ada di sekolah Balikpapan. Terima kasih pagi hari ini Selamat boleh pagi. mengundang saya untuk membawakan renungan kepada adik-adik kita kelas 2, kelas 4 dan kelas 6 ya. Apa kabar adik-adik semuanya? Baik, sehat. Izinkan share mau kirim share screen ya. Sudah kelihatan? Ya, Sebentar ya. Oke, renungan kita pagi hari ini Pak Pendeta beri judul belajar dari Ayub ya. Adik-adik sekalian, apa yang perlu kita belajar dari tokoh yang sangat terkenal yang ada di dalam kitab Ayub yang bernama Ayub juga ya. Sering mungkin kita dengar di cerita anak-anak, di khotbah atau di renungan-renungan, dan masih saja sama ceritanya ya, tidak ada yang berubah ya. Namun pagi ini Pak Pendeta mau ingatkan kembali kita supaya terus belajar untuk menjadi seperti siapa? Ayub. Karena saya cinta Yesus dan mengasihi, saya ingin menjadi seperti Ayub. Ya. Seperti lagu setiap hari Sabat kita ada lagu temanya, saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Pagi ini kita ingin menjadi seperti apa? Ayub. Apa yang ada di dalam kehidupan Ayub? Ya. Dia adalah orang yang kesetiaannya begitu luar biasa. Ya. Ayub adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dari banyak tokoh yang ada di dalam Alkitab, Nuh, Musa, Daniel, Daud, Salomo, tapi Pak Pendeta lebih senang untuk membagikan firman Tuhan ini kepada adik-adik sekalian, tokoh yang bernama apa? Ayub. Ya. Kalau kita baca di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama diawali dengan satu kalimat. Ada seorang laki-laki di tanah Uz, ya, bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya. Apa kesaksian Alkitab tentang Ayub, adik-adik sekalian? Ya. Dia seorang yang saleh, seorang yang jujur, takut akan Allah, dan ia menjauhi kejahatan. Ya. Sepertinya Ayub ini adalah seorang yang apa? Sempurna. Ya. Tapi dia juga adalah manusia yang sama seperti kita. Manusia yang berdosa. Namun Tuhan mengatakan di dalam firman Tuhan di dalam kitab Ayub, dialah satu-satunya orang yang paling saleh ya, yang ada di negara bagian timur. Ia adalah orang yang jujur, takut akan Allah dan suka menjauhi kejahatan. Ya. Ayub dalam kehidupannya kita melihat seperti seorang yang sempurna. Ya. Ayat 2 kita lihat di Ayub ini adalah seorang yang apa katanya? Memiliki harta, kekayaannya sangat besar. Sehingga Alkitab mengatakan dia orang terkaya dari semua orang yang ada di sebelah timur bumi. Ya. Di negara bagian timur, Ayub satu-satunya orang yang paling kaya di sana, saudara-saudara. Ya. Teman-teman, adik-adik sekalian, kita mendapati selain Ayub itu saleh, jujur, ya,
suka menjauh kejahatan, dia juga orang yang paling kaya. Ya, apa yang kurang dari kehidupan Ayub ini? Seperti tidak ada yang kurang di dalam kehidupan Ayub ini. Ya, banyak orang yang kaya, tapi kehidupan tidak saleh, tidak jujur, tidak suka menjauh kejahatan. Kaya karena apa? Korupsi dan lain sebagainya. Tapi Ayub sempurna dari semua ini, ya, adik-adik sekalian. Jadi Pak Pendeta senang dengan tokoh Ayub ini karena kehidupannya yang begitu luar biasa yang dicatat di dalam Alkitab, ya, dicatat oleh Musa, kitab Ayub ini, ya. Nah, dari kehidupan rumah tangga Ayub, kalau kita lihat pasal pertama 5, setiap kali hari-hari pesta berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Jadi Ayub ini memiliki anak. Ya, setiap hari anak-anaknya apa? Mengadakan pertemuan sesama adik kakak mereka, kemudian mengundang teman-teman mereka, kemudian apa? Berpesta. Ya, karena orang kaya kan, bapaknya, anak-anaknya pasti suka apa? Berpesta. Ya, dan apa yang terjadi kalau setiap hari anak-anaknya berpesta, pagi-pagi benar Ayub panggil anak-anaknya, bertanya, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian buat di sana? Kalau ada dosa yang mereka lakukan anak-anaknya, maka Ayub apa? Akan membuat korban, ya, kepada Tuhan. Jangan-jangan anak-anaknya melakukan kejahatan. Ya. Orang tua zaman sekarang juga harus seperti itu. Para guru-guru, ya, kita bersyukur di sekolah kita dalam 1 minggu ada 2 kali worship chapel. Dan seperti pagi hari ini, ya, kita mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan lewat ibadah, walaupun hanya melalui apa? Virtual, aplikasi Zoom. Tapi kita boleh bertemu satu sama lain, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Jadi Ayub adalah keluarga yang luar biasa karena dia memperhatikan anak-anaknya. Ya, kita orang tua juga harus memperhatikan anak-anaknya melalui kehidupan awal pagi hari. Kita libatkan di dalam apa? Pertemuan ibadah. Ya. Ayub selalu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayub selalu beribadah, bersekutu dengan Allah. Ya. Karena dia orang saleh, Alkitab katakan. Ya. Sudah pasti dia melakukan semua apa yang Tuhan minta. Dia melakukan ibadah, dia memberikan persembahan, tujuannya supaya keluarganya itu apa? Selamat, termasuk anak-anaknya. Apakah orang tua kita sudah melakukan di rumah kita masing-masing? Apakah adik-adik kelas 2, kelas 4, kelas 6 sudah terlibat juga dalam ibadah-ibadah pagi bersama dengan orang tua kita? Ya, karena Ayub sudah melakukan itu. Ya. Makanya firman Tuhan pagi hari ini kita ingin seperti siapa? Ayub, walaupun kita masih kecil, walaupun kita masih kelas 2, kelas 4, kelas 6, tapi kita menjadi Ayub yang modern, yang hidup di zaman sekarang ini, ya. Tapi apa yang terjadi di dalam kisah Ayub? Ya, Pak Pendeta tidak akan menerangkan semuanya, tapi secara umum garis-garis besar inti-intinya, ya. Dalam kehidupan Ayub Tuhan izinkan peristiwa yang tidak menyenangkan dialami oleh siapa? Ayub, hartanya apa? Hilang sekejap, ya. Anak-anaknya yang dia cinta, yang dia kasihi juga apa? Mati seketika. Terus apa yang dialami Ayub secara pribadi? Dia mengalami sakit bisul dari atas kepala sampai ke ujung kaki, borok yang berbau busuk, ya. Sangat sakit sekali, gatal. Kalau kita gatal sedikit aja kita sudah langsung garuk. Ini Ayub mengalami gatal yang begitu luar biasa. Ya. Penderitaannya luar biasa. Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan daripada Ayub. Ya. Allah yang memberi segala sesuatunya, Allah yang memberi apapun yang kita miliki,
dan atas perkenannya pula lah segala sesuatu yang kita miliki dapat diambil dari kita. Satu hal yang Pak Pendeta mau katakan kepada adik-adik semua, apa yang orang tua kita miliki, apa yang kita miliki itu semua punya siapa? Punya yang di atas, punya Tuhan. Suatu saat akan diambil, bahkan kehidupan kita juga, nafas kita. Ya. Jadi satu hal yang harus kita syukuri saat ini kita masih tetap sehat, tetap bersyukur karena memiliki kehidupan. Menyadari suatu saat itu apa? Akan diambil sang pemilik, ya, yaitu Tuhan kita. Tapi yang terjadi dalam kehidupan Ayub, dia tidak mau apa? Protes. Kenapa Tuhan begini? Kenapa anak-anak saya mati? Kenapa harta saya hilang? Kenapa saya harus sakit Tuhan? Ya, Ayub tidak protes Tuhan. Ayub tidak bersungut kepada Tuhan dengan apa yang terjadi. Justru teman-temannya yang datang apa? Menyalahkan dia. Jangan-jangan kamu sudah berdosa. Ya. Kaya ataupun miskin, punya harta ataupun tidak, kehilangan harta, apapun keadaannya, Ayub tetap memuji siapa? Tuhan. Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Makanya dia bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya. Jadi adik-adik sekalian, kelas 2, kelas 4, kelas 6, ya, tetap bersyukur. Keadaan apapun kita pun harus bersyukur saat ini. Walaupun kita tidak bisa datang di kelas 4, duduk di kelas 2, duduk di kelas 6, bertemu langsung face to face, muka dengan muka teman-teman kita, dengan guru kita, karena pandemi COVID-19 ini, tapi kita harus bersyukur lewat Zoom, aplikasi ini, kita bisa bertemu satu sama lain, kita bisa belajar, terutama kita juga bisa mendengarkan apa? Firman Tuhan. Jadi yang Pak Pendeta mau sampaikan, kenapa kita harus menjadi seperti Ayub? Karena Ayub itu orang yang setia, orang yang saleh, orang yang jujur, tidak suka membuat kejahatan. Ya, kesetiaan Ayub kepada Allah tidak terletak pada berkat yang ia terima. Karena Alkitab mengatakan di negara bagian timur sana, dia satu-satunya orang yang paling kaya. Nah sekarang, di zaman sekarang ini siapa yang paling kaya di dunia? Ya, yang masuk orang yang terkaya di dunia itu adalah Bill Gates. Ya, seperti itu. Ya, hartanya triliunan dan lain sebagainya. Tetapi kesetiaan Ayub itu tidak terletak pada uangnya, pada hartanya. Ya. Tetapi memang itu dia ingin menjadi orang apa? Yang setia, benar-benar setia kepada Tuhan. Kesetiaan Ayub kepada Allah tidak terletak kepada kebahagiaan karena dia memiliki harta yang banyak. Yang dia rasakan kemana-mana ada harta, tidak. Tapi memang dia tetap ingin menjadi orang yang setia. Dari awal dia sudah menjadi orang yang setia. Kesetiaan Ayub bukan terletak pada situasi. Ya, adik-adik sekarang kita mungkin merasa senang, gembira, bersyukur oleh karena ada sesuatu yang kita terima yang diberikan oleh orang lain. Jangan seperti itu. Dalam keadaan apapun kita, mau kaya kita bersyukur, mau tidak kaya kita bersyukur. Ya, mau makan hari ini, terus besoknya nggak makan, ya tetap bersyukur. Ya, ada pulsa hari ini, tidak ada pulsa kita bersyukur. Ya, dalam keadaan apapun, Rasul Paulus bilang dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, ya, dalam hidup ini yang sudah dilakukan oleh Ayub. Tapi kesetiaan Ayub kepada Allah terletak di dalam apa? Hati, ya, di dalam cintanya kepada Tuhan. Bukan karena harta, bukan karena kebahagiaan, bukan karena situasi atau keadaan. Tidak. Ya. Tidak membuat Ayub setia kepada Tuhan dengan hal-hal demikian. Tapi kesetiaan itu terletak di dalam hati Ayub yang paling dalam. Ya. Kepercayaannya begitu luar biasa kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, walaupun hilang hartanya, mati anaknya, dapat penyakit, tapi tetap dia apa? Setia
tidak pernah berubah kesetiaannya kepada siapa? Kepada Tuhannya yang selama ini dia kasihi, yang selama ini dia cinta, yang selama ini dia sembah, dia puji, dia agungkan, dia tetap setia. Ya, walaupun sakit-sakit, tapi dia tetap setia kepada Tuhannya. Ya, sungguh berbeda jauh dengan apa? Kesetiaan kita manusia, orang-orang yang apa? Berdosa. Ya, kesetiaan kita kepada Allah kadang karena apa? Harta. Banyak kekayaan kita, rumahnya bagus, mobilnya banyak, ya, dan lain sebagainya. Baru kita mau datang di gereja, baru kita mau setia kepada Tuhan. Ya, kesetiaan kita kadang terletak pada apa? Berkat yang kita terima, ya, kita rasa. Kalau hati kita senang, pikiran kita senang, baru kita memuji, menyanyi lagu-lagu pujian, baru kita datang di gereja dan lain sebagainya, ya. Jangan pernah apa? Mengklaim, menyalahkan Tuhan, bersungut-sungut, ya, kepada Tuhan, ya. Ayub tidak pernah melakukan hal-hal demikian, ya. Lihatlah kepada kehidupan Ayub. Dia tidak mau bersungut, dia tidak mau berontak, dia tidak mau mengeluh ketika sesuatu yang buruk, ya, yang tidak baik menimpa hidupnya, terjadi di tengah keluarganya, bahkan terjadi di dalam dirinya sendiri, ya. Kesetiaannya begitu teguh, tak tergoyahkan. Adik-adik sekalian, kalau kita pernah ke bukit atau ke gunung, ya, ada pohon di atas gunung itu, pohon itu setiap saat ditimpa atau mengalami tiupan angin yang kencang, ya, pohon itu tetap berdiri walaupun dia miring ke kiri, miring ke kanan, ke depan, ke belakang, tapi dia tetap berdiri, ya. Iman itu harus seperti pohon yang apa? Bertumbuh, berdiri di atas bukit atau di atas pohon. Setiap hari ditimpa badai, angin, ya, hujan dan lain sebagainya, pohon itu tetap berdiri teguh walaupun miring kanan miring kiri. Demikian iman kita juga. Demikian kita, ya, walaupun ditimpa banyak masalah, banyak penderitaan, banyak kekecewaan, bahkan sakit penyakit, kita harus tetap berdiri, beriman, percaya kepada Tuhan walaupun kita miring sedikit. Kita miring ke kanan, kita miring ke depan, ke belakang, dan lain sebagainya. Yang penting kita percaya kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Kita beriman kepada Tuhan kita. Ya, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Ketika Ayub diperhadapkan dengan sahabat-sahabatnya yang seolah-olah menyalahkan Ayub, ya, karena mereka menyangka Ayub sudah memiliki kesalahan-kesalahan dosa terhadap Tuhan, ya. Ayub adalah teladan yang perlu kita teladani. Contoh yang perlu kita contohi di dalam kehidupan kita, ya. Pak Pendeta lewat-lewat ya supaya tidak memakan waktu yang banyak. Jadi adik-adik sekalian, apa yang harus kita butuhkan dewasa sekarang ini sebagai anak-anak Tuhan, ya kan? Sebagai manusia-manusia yang modern dan beriman kepada Tuhan. Yang dibutuhkan sekarang adalah manusia-manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Manusia yang berani berkata iya untuk yang benar dan tidak untuk yang salah. Manusia yang pendiriannya tetap seperti jarum kompas yang selalu menuju arah utara walaupun angin topan melanda. Manusia yang sanggup berdiri teguh, ya. Jadi ini kesimpulan pelajaran kita. Kenapa kita harus menjadi seperti Ayub? Adik-adik pun walaupun masih kelas 2, kelas 4, kelas 6, ya, jadilah Ayub modern. Jadilah orang yang apa? Tetap teguh, ya. Walaupun kita nggak kaya seperti Ayub, ya, tapi
Kita kaya di dalam kerohanian kita. Kita kaya di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita kaya di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Kaya di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan seperti Ayub. Walaupun Tuhan izinkan yang tidak baik, yang buruk menimpa kehidupannya, namun dia tetap percaya. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik sekalian pun demikian. Ya, yang kita butuh juga saat ini adalah manusia-manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Apa yang tidak dapat diperjualbelikan? Kesetiaan kita, iman kita, kebenaran firman Tuhan. Ya, kita harus menjadi orang yang jujur seperti Ayub. Katakan benar, katakan iya kalau itu benar, katakan tidak kalau itu apa? Salah. Jujur, ya. Tetap berdiri pada pendirian, pada prinsip kita. Jangan berubah-ubah, ya. Oleh karena sesuatu dan lain sebagainya. Ya. Adik-adik sekalian, siapa yang mau jadi seperti Ayub? Tolong angkat tangan, ya. Iya, terima kasih, kita semua ingin seperti itu. Tuhan memberkati, salam sehat untuk kita semua ya. Amin. Oke, terima kasih Pendeta Royke atas firman Tuhannya. Sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu tutup yang akan dipimpin oleh Zipora. Marilah bersukacita, jangan bersungut-sungut, karena Allah Bapa kita diamkan angin ribut. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Untuk menutup acara kita, doa tutup akan dibawakan oleh Pendeta Royke. Baik adik-adik sekalian, mari kita tutup mata kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Tuhan yang selalu senantiasa bersama-sama dengan kami, Tuhan yang selalu memberkati kami dengan berkat kesehatan, kekuatan, dan hikmat sorga, Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih pagi ini, hamba-Mu boleh menikmati kebersamaan dengan adik-adik kami yang duduk di kelas 2, kelas 4, kelas 6 SD di Yayasan Advent Pendidikan Balikpapan didampingi oleh wali kelas mereka masing-masing. Kami boleh bersekutu ibadah di dalam program mereka chapel pagi hari ini. Dan kami boleh memuji Engkau Tuhan. Kami boleh bernyanyi mengagungkan Engkau. Bahkan kami berdoa serta kami sudah mendengarkan nasihat firman Tuhan. Kami rindu ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Kami rindu juga ingin menjadi seperti Ayub yang saleh, jujur, dan suka menjauhi kejahatan. Walaupun kami tidak sama seperti Ayub dari segi kekayaan yang dia miliki, namun kami memiliki kekayaan rohani kepada Tuhan untuk menjadikan kami tetap seperti Ayub yang setia, yang beriman dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, sudah khusus bagi adik-adik kami yang duduk di bangku kelas 2, kelas 4, kelas 6, dalam proses belajar mereka dan mengajar mereka oleh guru-guru mereka. Hari ini bila mana Tuhan melihat mereka akan memulai segala kegiatan belajar mengajar mereka, Tuhan memberkati mereka dengan kuasa dan hikmat surga. Pertambahkanlah hikmat kepada adik-adik kami ini, supaya benar-benar mereka menjadi anak-anak yang berhasil di dalam pendidikan mereka masing-masing, anak-anak yang membanggakan orang tua, anak yang takut akan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan tetap setia dalam
kehidupan mereka kepada Tuhan, sekalipun mereka masih kecil-kecil. Biarlah di dalam pertumbuhan mereka terutama sehat-sehat selalu mereka semua, bertumbuh dengan sempurna, menjadi sukacita bagi orang tua melihat mereka boleh bertumbuh dengan baik. Terlebih Tuhan, mereka boleh menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua mereka di sekolah, yaitu guru-guru mereka. Mereka boleh berbakti dengar-dengaran kepada orang tua mereka masing-masing di rumah mereka. Saat ini mereka di rumah belajar, Tuhan tuntun mereka, didampingi oleh orang tua mereka masing-masing. Diberkati ya Tuhan untuk penuh kesabaran, penuh ketabahan orang tua mereka, mendampingi anak-anak mereka di dalam proses belajar. Bapa, bila mana kami akan memulaikan segala kegiatan kami hari ini, dengan Tuhanlah kami mau serahkan. Hamba-Mu berdoa untuk guru-guru yang ada di Yayasan Pendidikan Advent Balikpapan. Tuhan memberkati mereka semua di dalam kegiatan proses belajar mereka, mengajar mereka hari ini kepada anak-anak didik mereka masing-masing. Biarlah lembaga sekolah yang ada di Balikpapan menjadi mercusuar, menjadi garam, menjadi terang bagi adik-adik yang bersekolah saat ini. Demikian juga bagi warga tetangga di sana, bagi seluruh warga yang ada di Balikpapan. Terima kasih Bapa di sorga, ampunilah segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nama ucapan terima kasih dan bantuan akan dibawakan oleh kepala sekolah dan guru-guru. Coba nyaring-nyaring, enggak kedengaran. Selamat pagi, semangat pagi Pastor Roy Kapahang. Selamat pagi, Mem. Oke, dengar suara saya ya. Atas nama Yayasan Pendidikan Advent Balikpapan tingkat SD, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Roy Kapahang yang sudah menyiapkan waktunya, meluangkan waktunya untuk melayani kami pada acara CEPEL pagi ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta, kami boleh dapat ingat dan khususnya bisa menjadikan itu contoh. Kami bisa menjadi ayub modern di dalam kehidupan kami, yaitu tetap setia di dalam segala situasi, senantiasa mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi, tetap kokoh ya. Jadi semoga kami tidak mengandalkan apa yang ada pada kami, kesetiaan kami tidak tergantung dari apa yang kami miliki, tetapi kesetiaan kepada Tuhan di dalam hati yang paling dalam seperti Ayub. Dan khususnya saya sampaikan kepada anak-anak juga, berani mengatakan ya kepada yang benar dan berani mengatakan tidak kepada apa yang salah. Doa kami, semoga Bapak Pendeta senantiasa diberkati di dalam segala pelayanan, diberkati di dalam rumah tangga, dan diberkati dalam kontribusinya kepada masyarakat di mana saja berada dan kapanpun itu. Itu saja yang kami bisa sampaikan Bapak Pendeta. Salam kepada Ibu Pendeta dan semoga anaknya semakin besar, semakin diberkati, semakin takut akan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sama-sama, Mem. Tuhan berkati.